Halo teman-teman, perkenalkan saya Amelia Silvanggraini dengan NIM 141240 dari kelas EMJ Mata Kuliah Strategi Internasional yang diampu oleh Bapak Hafid. Nah, di video kali ini aku bakal membahas secara singkat mengenai analisis strategi transformasi model bisnis dari Spotify dalam menghadapi dinamika industri audio digital internasional. Nah, Spotify ini kan merupakan salah satu perusahaan teknologi yang berhasil melakukan perubahan model bisnis secara signifikan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Nah, dalam video ini aku itu bakal menjelaskan tentang profil perusahaan Spotify, faktor-faktor yang mendorong perubahan model bisnis, lalu ada evolusi bisnis model Canvas, lalu ada implementasi strategi Spotify di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan serta pelajaran yang dapat diambil oleh calon profesional dan entrepreneur. Nah, memasuki yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Di sini Spotify itu tuh adalah perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari Stockholm, Swedia. Nah, perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Eka dan Martin Lorenzon. Nah, kemudian secara resmi diluncurkan pada tahun 2008. Nah, di sini awalnya itu Spotify itu hadir sebagai solusi terhadap maraknya pembajakan musik yang terjadi pada saat itu. Nah, Spotify itu juga menawarkan cara yang lebih mudah dan legal bagi masyarakat untuk mendengarkan musik melalui internet. Nah, saat ini Spotify itu tidak hanya menyediakan layanan streaming musik, tetapi juga ada podcast, audiobook, dan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, Spotify ini tuh telah beroperasi lebih dari 180 negara dan menjadi salah satu platform audio digital terbesar di dunia. Nah, dari sini itu Spotify itu memiliki dua model layanan utama. Nah, yaitu ada layanan gratis yang didukung oleh iklan dan layanan berbayar atau Spotify Premium yang menawarkan berbagai fitur tambahan seperti bebas iklan dan mode offline. Nah, lalu kita itu akan membahas faktor pemicu perubahan model dari bisnis Spotify. Nah, di sini tuh terdapat beberapa faktor yang mendorong Spotify untuk melakukan transformasi model bisnis. Nah, yang pertama itu ada perubahan perilaku konsumen. Nah, saat ini kan masyarakat itu tuh lebih memilih layanan yang praktis dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital kan. Nah, selain mendengarkan musik, pengguna itu juga mulai mencari podcast atau audiobook sebagai sumber hiburan maupun informasi. Nah, yang kedua itu adalah perkembangan teknologi digital. Nah, dari kemajuan internet dan meningkatnya pengguna smartphone itu tuh membuat layanan streaming itu semakin mudah diakses. Selain itu, teknologi AI itu juga memungkinkan Spotify itu tuh memberikan rekomendasi musik yang lebih personal kepada setiap penggunanya. Nah, yang ketiga itu ada persaingan industri yang semakin ketat. Nah, di sini Spotify itu harus bersaing dengan Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, dan berbagai platform lain. Oleh karena itu, perusahaan Spotify itu tuh perlu menciptakan inovasi agar tetap unggul di pasar. Nah, yang keempat itu adalah pertumbuhan industri podcast. Nah, Spotify ini tuh melihat bahwa podcast ini kan memiliki potensi yang besar sehingga perusahaan itu tuh mulai berinvestasi pada konten podcast dan menjadikannya salah satu layanan utama. Nah, yang kelima itu adalah kebutuhan diversifikasi pendapatan. Nah, Spotify ini kan tidak hanya bergantung pada layanan streaming saja, sehingga perusahaan mengembangkan sumber pendapatan baru melalui podcast, audiobook, dan iklan digital. Nah, lalu untuk evolusi bisnis model Spotify, nah jika kita lihat dari bisnis model Canvas itu tuh terjadi perubahan yang cukup signifikan pada model bisnis Spotify. Nah, pada bisnis model lama, Spotify itu berfokus pada layanan streaming, lalu mitra utamanya itu adalah model musik dan artis, dan pendapatan perusahaan terutama itu berasal dari iklan dan layanan premium. Namun pada model bisnis yang baru, Spotify yang telah berkembang itu menjadi ekosistem audio digital. Nah, selain bekerja sama dengan label musik, Spotify itu juga bermitra dengan podcaster, content creator, dan penulis audiobook. Nah, aktivitas utama dari perusahaan itu juga berkembang. Tidak hanya streaming musik, tetapi juga
tetapi juga produksi podcast, distribusi audiobook, dan pengembangan teknologi berbasis AI. Nah, untuk value proposition-nya atau nilai yang ditawarkan itu juga berubah. Nah, jika yang sebelumnya Spotify itu hanya menyediakan akses musik legal, sekarang Spotify itu menyediakan berbagai jenis konten audio dalam satu platform yang mudah diakses dan dipersonalisasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, lalu untuk transformasi ini tuh juga menunjukkan bahwa Spotify itu tuh berhasil beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Nah, lalu untuk implementasi strategi Spotify di Indonesia, kalau di Indonesia itu Spotify itu tuh menerapkan berbagai strategi untuk memperluas pangsa pasarnya. Nah, yang pertama, Spotify itu tuh menyediakan berbagai pilihan paket premium seperti individual, duo, family, dan student. Nah, dengan adanya pilihan tersebut, pengguna itu dapat memilih paket sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, yang kedua, Spotify itu tuh bekerja sama dengan operator seluler seperti Telkomsel. Nah, kerjasama ini itu memungkinkan pengguna itu tuh membeli paket internet yang sudah terintegrasi dengan Spotify Premium sehingga lebih praktis dan terjangkau. Nah, yang ketiga, Spotify ini tuh menerbitkan dukungan kepada kreator lokal Indonesia melalui berbagai playlist dan program promosi yang membantu musisi serta podcaster itu tuh menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, yang keempat, Spotify itu tuh menghadirkan fitur seperti Spotify Wrap yang menampilkan ringkasan aktivitas pengguna selama 1 tahun. Lalu juga fitur ini tuh sangat populer karena memberikan pengalaman yang personal dan sering dibagikan di media sosial. Sehingga strategi ini tuh sekaligus menjadi sarana promosi bagi Spotify. Nah, lalu untuk dampak transformasi model bisnis Spotify, itu tuh ada 2 dampak. Yang pertama, dampak finansial dan dampak dari non-finansial. Nah, dari sisi finansial, Spotify itu berhasil memperoleh sumber pendapatan yang lebih beragam melalui layanan premium, iklan digital, podcast, dan audiobook, serta jumlah penggunaan dan pelanggan premium yang terus bertambah itu juga dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, namun perusahaan itu tuh juga harus menghadapi biaya yang cukup besar, seperti biaya lisensi musik, investasi teknologi, dan pengembangan konten podcast. Nah, kalau dari sisi non-finansial, Spotify ini tuh berhasil meningkatkan loyalitas pengguna melalui berbagai fitur personalisasi. Nah, selain itu, citra perusahaan itu tuh semakin kuat sebagai pimpinan industri audio digital global. Nah, meskipun demikian, Spotify itu juga tetap menghadapi tantangan berupa persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus berinovasi itu agar tetap relevan di pasar. Nah, selain itu juga ada pelajaran bagi calon profesional dan entrepreneur. Di sini, dari transformasi Spotify itu tuh terdapat beberapa pelajaran yang penting yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama itu, perusahaan itu tuh harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Nah, lalu yang kedua, inovasi itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap kompetitif. Nah, yang ketiga itu ada diversifikasi sumber pendapatan penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Lalu yang keempat itu data pelanggan itu tuh dapat dimanfaatkan sebagai keunggulan kompetitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu yang kelima dan yang terakhir itu tuh perusahaan harus berani melakukan transformasi bisnis ketika menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Nah, sebagai kesimpulan, Spotify itu tuh berhasil melakukan transformasi model bisnis dari platform streaming musik menjadi ekosistem audio digital global. Nah, perubahan ini tuh didorong oleh perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, pertumbuhan industri podcast, serta persaingan yang semakin ketat. Nah, melalui strategi yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan, Spotify itu tuh mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan audio digital terbesar di dunia dan menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan itu tuh dapat beradaptasi terhadap perubahan
lingkungan bisnis. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.